Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan merespons santai sikap Golkar dan Partai Amanat Nasional yang resmi mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada Pilpres 2024. Anies mengatakan dinamika politik yang berkembang dengan sikap Golkar dan PAN itu tak akan menyurutkan langkahnya bersama koalisi yang telah dibangun bersama Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Meski deklarasi Golkar dan PAN membuat koalisi pendukung Prabowo lebih gemuk karena sebelumnya telah diperkuat PKB dan Gerindra, Anies tak mempersoalkannya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai kemenangan dalam pemilu tak serta-merta ditentukan banyak sedikitnya partai dalam koalisi. Anies pun mencontohkan momen ketika dirinya maju dan menang dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Dalam kesempatan itu, Anies masih enggan berbicara soal siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Anies hanya berterima kasih karena Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK telah mendeklarasikan mendukung pencalonannya sebagai calon presiden pada 2024. Adapun GPK sendiri selama ini merupakan sayap dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. P3 merupakan partai yang memutuskan merapat pada PDI Perjuangan mendukung calon presiden Ganjar Pranowo. Tommy Adrian Firman mengatakan kader GPK seluruh Indonesia telah bulat mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Tommy menyatakan pihaknya tak khawatir dukungan pada Anies itu akan mendapat teguran dari siapapun, termasuk dari P3 yang merupakan induk organisasi itu. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, Said Abdullah menyebut partainya sangat menghormati pilihan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Said menjelaskan PDI Perjuangan punya sejarah panjang sebagai partai yang dibesarkan dengan terbiasa dikeroyok secara politik. Pada pemilihan Presiden 2014 misalnya, Said mengatakan pasangan Joko Widodo alias Jokowi dan Yusuf Kala hanya diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Kendati jumlah dukungan partai di Pilpres tidak banyak, namun Jokowi JK nyatanya bisa memenangkan Pilpres dengan perolehan suara 53,15%, mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Berkaca dari pengalaman tersebut, Said mengatakan mental juang PDI Perjuangan mesti diperkuat. Pasalnya, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini pernah mengalami pahit getirnya sejarah. Toh PDI Perjuangan masih punya kawan berpolitik yang membantu menangkan baca pres Ganjar Pranowo. Mereka adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Said mengatakan P3 punya kekuatan barisan kiai dan santri yang teguh dalam jalan dakwah politik. Partai Perindo punya jaringan kekuatan media, sementara Partai Hanura punya basis massa yang patut diperhitungkan, utamanya di luar Jawa. Dari segi sosok yang diusung, Said hakul yakin Ganjar adalah figur yang punya magnet elektoral sangat besar. Menurut dia, Gubernur Jawa Tengah itu punya banyak keunggulan komparatif, rekam jejak baik, berkomitmen tinggi terhadap pemerintahan yang bebas korupsi, hingga berkepribadian baik. Kemarin Partai Golkar dan PAN resmi menjadi personel baru Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan menjagokan Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra, PKB, dan Partai Bulan Bintang. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menilai Menteri Pertahanan itu adalah sosok yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Jokowi. Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut Prabowo adalah tokoh yang sudah teruji integritasnya, sehingga kata dia kinerja Prabowo tidak diragukan.